Hai guys, selamat datang kembali di channel aku, Dwi5 Stories. Oke guys, jadi karena banyak yang ngeluh tentang video review film USS Indianapolis yang part satunya, karena di video itu narasinya yang gak lengkap sama suaranya yang kurang jelas, jadi aku buatlah perbaikannya dan ini adalah versi perbaikannya ya. Sekedar info, video aku yang awal itu kena copyright, jadi aku pangkas-pangkas sampai beberapa kali gitu guys. Alhasil, narasinya jadi ngaco alias nggak nyambung gitu. Aku minta maaf ya buat viewers yang udah mau mampir di channel aku. Buat yang penasaran sama filmnya, stay tune terus ya. Kalian juga bisa cek IG aku di @dwi5_stories untuk nge-request film yang ingin kalian ketahui alur ceritanya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, check it out. Oke, buat yang belum nonton video aku sebelumnya, jadi film ini diperankan oleh Nicolas Cage dan dirilis pada tahun 2016. Rating IMDb-nya adalah 5,2. Aku juga nggak tahu kenapa nggak sampai 7 atau 8. Padahal film ini tuh seru banget dan benar-benar menyayat hati banget dan bahkan berhasil meraup keuntungan 2,1 juta dolar Amerika Serikat saat penayangannya. Wow, sungguh fantastis sekali ya. Oke, yuk langsung aja kita lihat alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan scene peperangan yang sedang terjadi antara dua kubu yang saling berlawanan. Fire! Fire! Kemudian diperlihatkan scene beberapa petinggi negara yang sedang berdiskusi. Dari diskusi itu kita bisa mendapat informasi bahwa setelah penyerangan yang dilakukan Jepang di Pearl Harbor dan serangan balik yang dilakukan Amerika, Jepang belum benar-benar menyerah dan mereka ingin perang segera berakhir dan mereka memutuskan untuk menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Mereka akan mengirim bom menggunakan kapal melalui titian di lautan Filipina. Tetapi agar tidak terdeteksi oleh musuh yaitu Jepang, mereka memutuskan untuk mengirim kapal itu tanpa pengawal dan konvoi. Lalu scene pun berpindah ke seorang pria parubaya yang sedang menulis surat untuk istri yang sangat dicintainya. Terlihat dari raut wajahnya guys. Kemudian surat itu dikirim oleh dua orang pria yang bernama Mike dan Bama. Monk's Daddy-O's got big pockets. Di sini kita bisa melihat Mike yang jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Clara. Lalu scene pun beralih ke tanggal 15 Juli 1945. Terlihat kapal yang kokoh itu sedang diperbaiki. Mari kenalan dengan pria yang menulis surat tadi. Dia adalah kapten kapal USS Indianapolis, yaitu Kapten Charles MC Bay. Kemudian tiba-tiba sang kapten dipanggil. Dan ternyata dia diberikan sebuah misi. Yap, itu adalah misi yang didiskusikan oleh para petinggi tadi. Misi rahasia untuk membawa dua kargo tanpa konvoi tanpa pengawal. Dia hanya diperbolehkan mengisi bahan bakar di Pearl Harbor. Sang kapten tidak diberitahu apa-apa, hanya diberi sepucuk surat yang hanya bisa dibuka setelah dia berangkat. Mari kita lihat para awak kapal yang sedang bersenang-senang. Dan mari kita lihat Mike dan Bama yang sedang berdebat. Pasalnya Mike akan melamar Clara setelah hanya berkenalan 3 bulan lamanya. Oh yeah. Judge? You don't take. Yeah, I know. Lalu sepertinya pasangan itu bertengkar. Mike meraju karena ayah Clara sepertinya tak menyetujui hubungan mereka. Saat itu tiba-tiba ada perkelahian antar pelaut. Dan Mike ingin melerai mereka, tetapi cincinnya malah terjatuh. Dan kemudian petugas menghentikan mereka semua. Mereka diperintahkan untuk masuk ke kapal karena keesokan harinya akan segera berlayar kembali. He's between us. Clara, let's go. Antonio, we got to hook it. I love you. Keesokan harinya, para awak kapal itu pun berkumpul untuk mendengar pidato sang kapten sebelum berangkat.
Lalu mereka berfoto dan kapal pun berangkat. Mari dengar penjelasan sang kapten. Kapal mereka memang kuat katanya dan dirancang untuk menghancurkan kapal lain dan pesawat. Tetapi kapal mereka tak berguna bila melawan kapal selam. Sehingga mereka selalu membawa pengawal yang bertugas untuk menghancurkan kapal selam menggunakan bom laut. Tetapi kali ini mereka tak membawa apapun, pengawal maupun konvoi. Sehingga misi ini merupakan misi yang sangat berbahaya, kata sang kapten. Shin kemudian berpindah ke kapal selam Jepang. Saat itu tanggal 19 Juli 1945. Dia adalah Kapten Hashimoto, kapten dari kapal selam kamikaze Jepang. Sepertinya mereka melihat kapal di kejauhan dan bersiap untuk menembak. Dan kebetulan Kapten Charles juga sedang melakukan simulasi. Sekilas terlihat mereka sedang bertempur. 距離8000法医学右 Dan sepertinya Jepang mengalami kegagalan. Dan sebaliknya simulasi Amerika berhasil. Dan kenapa Kapten Hashimoto nangis? Kalian bisa menjawab di komentar ya. Mari kita lihat keseharian para awak kapal. Dan jujur dia adalah salah satu karakter favorit Mimin di film ini. Setelah sang kapten tentunya. Entahlah, tapi muka mereka tuh kayak bikin kasihan gitu aja ngelihatnya. Singkat cerita, mereka pun tiba di Titian pada 26 Juli 1945 dengan selamat. Kargo itu pun diturunkan. Change the nature of war forever. Lalu kapten membaca surat yang diberikan padanya. Dan tujuan mereka selanjutnya adalah berlayar ke Leyte. Sang kapten sempat meminta pengawal pada Laksamana di sana, tetapi tidak diizinkan oleh si Laksamana. Dan di sana terdapat fosil tulang hiu dengan gigi-gigi taringnya yang sangat tajam, guys. Singkat cerita, mereka mulai berlayar kembali pada tanggal 25 Juli 1945 dengan tujuan ke Leyte. Tak terasa mereka sudah berlayar 5 hari lamanya. Saat itu tanggal 30 Juli 1945 dan keadaan di sekitar sedang berkabut. Kapten memerintahkan untuk segera menembus kabut. Mereka pun berlayar dengan kecepatan penuh. Di sisi lain, di kapal kamikaze Jepang, mereka melihat kapal USS Indianapolis. Ternyata jarak mereka sangat berdekatan. Di sisi Amerika, mereka masih seperti biasa, tak menyadari bahaya yang sedang mengintai mereka. Di sisi Jepang, mereka sudah bersiap untuk menembak. Dan 解体せよい距離1500適速到達時間2分最深度4 Jepang menembakkan Kaiten secara berturut-turut. Dan situasi di kapal Amerika sudah sangat gawat. Mereka mulai menyelamatkan diri masing-masing. Sang kapten masih berusaha untuk mengirim sinyal darurat bantuan. You sent the SOS out? Yes, sir. Anybody copy? Anything? Yes, sir. Damage control. Does anybody copy? This is USS Indianapolis trying to establish... Di sisi lain, pihak Leyte menerima 3 panggilan bantuan darurat dari kapal USS Indianapolis. Salah satu dari mereka sudah mengirim kapal bantuan dan malah dilarang dan disuruh menarik kembali kapal bantuan itu karena takut bahwa itu hanya jebakan dari musuh. Mari kita kembali ke sisi sang kapten. Di sini Kapten Charles mulai memerintahkan awak kapal untuk segera meninggalkan kapal karena sepertinya sudah tidak ada harapan dan kapal akan segera tenggelam. Dan silakan kalian saksikan sendiri. Grab the documents now! Aye, aye, sir. Abandoned ship!
Oke guys, next part 2 ya. Part 2 udah aku upload. Linknya aku akan sertakan di description box. Kelanjutannya tuh sumpah sedih banget guys. Pengorbanan si kapten dan kesengsaraan para awak kapal di tengah laut. Sungguh itu menyedihkan banget menurut aku guys. Gak sanggup untuk ngebayanginnya aja gitu. Sungguh untuk menjadi pahlawan itu gak gampang guys. Jadi kita harus hormati para pahlawan kita. Oke, dukung terus channel aku dengan cara klik subscribe ya. See you on next video. Bye bye.